Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah, para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat berada di tempat ini dalam rangka meniatkan kehadiran kita untuk melaksanakan satu kewajiban yang merupakan salah satu jalan yang akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Man salaka tariqan li talabul ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan langkahnya untuk menuju ke dalam surga. Jadi jelas bahwa masuk surga pun butuh ilmu. Jadi bukan tanpa ilmu, bukan asal-asalan. Ada caranya, ada ilmunya yang harus kita tahu, kita berusaha keras untuk mendapatkan ilmu tersebut. Maka disebutlah sebagai tolabul ilmi, artinya menuntut ilmu. Ilmunya dituntut. Nah, kalau pengadilan kok ilmu dituntut, salahnya apa? Itu bukan ilmu salah, tapi memang karena kita harus berusaha keras agar ilmu itu melekat, menempel dalam hati kita dan teramalkan dalam setiap kegiatan kita sehari-hari. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami diamanahkan untuk mengkaji hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, karena tidak tahu ditanya ya pokoknya mulai dari awal saja ya. Dan bertepatan pula mungkin hari ini ada peristiwa besar yang terkait dengan hadis tersebut. Tahu kira-kira peristiwa apa? Kanjuruhan. Ya, itu nanti kita bahas apa dan bagaimana. Yang kita kaji bukan bolanya. Ya, enggak, kita enggak kaji Persebaya atau Arema yang salah, enggak. Yang kita kaji adalah hadisnya. Apa hadisnya? Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan juga beliau mengutip dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, itu sama hadisnya, yaitu hadis tentang niat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Atau kalau panjangnya nanti ada binnya ya kalau di Riyadhus Shalihin. Kalau di Arba'in itu hanya Umar bin Khattab saja. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha awimra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi muttafaqun alaih. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Khattab. Artinya kalau di sini disebut an Amirul Mukminin, maka periwayat hadis ini atau penukil hadis ini menyatakan bahwasanya status Umar saat ini Imam Nawawi menyebutkan adalah beliau menyebutkan Umar bin Khattab sebagai Amirul
mukminin. Siapa? Abu Hafsah. Hafsah itu siapa? Anaknya Umar bin Khattab. Siapa Hafsah itu? Siapa lagi juga maksudnya? Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar bin Khattab adalah mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Abu Hafsin Umar bin Khattab di sini sebutkan bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qur bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Adawi. Panjang. Kalau orang Arab tuh biasa nyebut keturunannya itu sampai ke atas, ketemunya di Quraisy. Maka kalau bilang saya masih Habib, harus bisa bertanggung jawab menyebutkan urutannya sampai ketemu ke keluarga Rasul siapa, anaknya, cucunya, Hasan atau Husain, terserah siapa. Tapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Maka ada disebut sebagai Rabithah Al-Alawiyah. Itu adalah lembaga yang mensahihkan garis keturunan para habaib itu apakah benar sampai kepada Rasul atau hanya ngaku-ngaku. Nah, itu ada buktinya ya. Jadi nggak semua bilang Habib itu benar Habib, dan itu pun tidak menjamin juga apakah dia masuk surga atau tidak. Itu hanya garis keturunan. Dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Innama sesungguhnya, atau sering juga sebut bahwasannya, setiap amal itu disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bahwa setiap urusan itu akan dinilai berdasarkan niatnya. Kita tegaskan dulu, kita bahas dulu di sini. Setiap amal pasti disertai dengan niat. Nah, ya, ini kita garis bawahi dulu. Bahwa setiap apapun yang dilakukan oleh kita, sekecil apapun, pasti dia ada niat. Apa itu niat? Dalam secara bahasa, an-niyat huwal qasdu. Niat adalah maksud hati atau tujuan hati, ke arah mana dia ingin atau menata amal perbuatan yang akan dilakukannya. Untuk apa tujuannya? Itu qasdu. Al-qasdu artinya saya mau ngapain sih ngelakuin ini? Maka kita sering menanya maksudnya apa? Nah, maksudnya itu maf'ul dari qasdu. Maksudnya apa? Tujuannya apa beramal? Nah, itulah niat. Jadi niat adalah tujuan seseorang melakukan suatu perbuatan. Maka ketika dia punya niat, dia akan berusaha bagaimana agar dia mencapai niatnya itu. Bagaimana agar tujuan dari niatnya itu dapat tercapai. Maka setiap amal perbuatan pasti disertai dengan niat. Saya disediakan makanan, umpamanya di depan saya sepiring kue atau sepiring nasi. Kemudian tangan saya mengambil, saya lapar, saya ingin makan. Ingin makan itu adalah qasdu, keinginan ya, yang mendorong kita untuk melakukan sebuah perbuatan. Maka kita ambil makanan itu. Nah, mengambil makanan dan kemudian memasukkan makanan ke dalam mulut, maka itu disebut makan. Dalam perbuatan makan itu disertai dengan niat ingin makan. Nah, niatnya adalah ingin makan, perbuatannya adalah memakan makanan. Maka innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan mesti ada niatnya. Maka nggak ada istilahnya nyopet itu nggak sengaja. Nggak sengaja kok masuk ke kantong. Maaf Pak, nggak sengaja. Ya nggak ada yang percaya. Maling ketangkap udah di dalam rumah. Maaf saya nggak sengaja masuk ke rumah. Nah, nggak ada istilah nggak sengaja kok udah masuk ke rumah. Ya, saya nggak sengaja. Nggak sengaja itu urusan lain. Jadi kalau dalam hukum itu adalah ketika setiap perbuatan sudah jelas dilakukan, maka mesti niatnya ada. Masalah nanti bagaimana sebetulnya niatnya dia ternyata kemana, arahnya kemana, sengaja atau tidak, itu urusan nanti. Tetapi pada hakikatnya mesti setiap perbuatan itu ada niat yang menyertainya.
Maka kemana niatnya? Itulah wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap urusan itu, setiap amal perbuatan akan dinilai berdasarkan niatnya. Jadi ini perbuatan baik atau buruk, atau ini berpahala atau tidak, itu bergantung kepada niat si pelaku itu sendiri. Maka dalam berikutnya dijelaskan, waman hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Hadis ini berkaitan dengan adanya seorang sahabat yang melakukan hijrah, ikut hijrah ke Madinah karena dia ingin punya niat menikahi seorang perempuan. Beliau tidak mengatakan kamu hijrahnya salah niatnya, enggak. Beliau langsung mengatakan begini saja, waman hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu, maka hijrahnya akan sampai ilallah, kepada Allah dan wa rasulihi, dan Rasulnya. Kalau niat hijrahnya karena untuk mendapatkan ridho Allah, maka dia akan mendapatkan ridho Allah. Tapi sebaliknya, waman hijratuhu, dan barang siapa yang hijrahnya lidunya yusibuha, karena menginginkan dunia yang sangat dicintainya, diinginkan untuk didapatkannya, awimro'atun, atau karena ingin mendapatkan perempuan yunkihuha, yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu, maka nilai hijrahnya ila ma hajaro ilaihi, itu hanya sampai kepada niat hijrahnya itu. Jadi tidak dijelaskan sampai hanya kepada wanita itu, enggak. Kata Rasul, ya pokoknya nilai hijrahnya cuma dapat itu, nggak dapat yang lain. Berbeda dengan yang niatnya pada Allah dan Rasulnya, dia akan sampai niatnya, pahalanya itu kepada Allah dan Rasulnya. Maka otomatis apa? Pahala dapat, dunia dapat. Kayak kita berangkat taklim. Kalau niatnya kita ini beda-beda berangkat taklim. Kita niat berangkat taklim supaya Rois nggak nanyain dulu, begitu. Nah, maka kita hanya akan mendapatkan nilai taklim itu hanya sebatas itu. Sementara pahalanya yaitu nggak dapat. Karena apa? Karena niat taklimnya hanya sebatas ingin mencari ridho Rois. Maka diluruskan niat kita dalam melakukan apapun ilallah wa rasulih. Nah, baik. Jadi kalau niat itu mendasarkan setiap orang dengan menjadikan bagaimana maksud tujuan dia melakukan sebuah perbuatan, maka dia akan sampai kepada tujuan yang dia inginkan. Jadi kata kuncinya adalah setiap orang akan mendapatkan apapun yang dia tuju dalam setiap perbuatannya. Kalau dia hanya ingin mendapatkan dunia, dia mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan yang lain lebih dari itu. Maka kata Rasulullah, man hijratuhu ilallah wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa? Allah dan Rasulnya. Jadi kalau sudah dapat yang tinggi, yang paling gede, kira-kira yang bawah-bawah dapat nggak? Dapat, ya dapat. Nah, niat ini menempati urutan pertama dalam setiap amal perbuatan kita. Setiap perbuatan kita ini didasarkan dengan niat kita masing-masing. Maka niat itu terbagi dua, Pak. Para ikhwan sekalian. Niat yang ditujukan pertama nih, niat kepada siapa perbuatan itu ditujukan. Jadi al-ma'lun bih. Amalnya untuk siapa sih? Kalau amalnya untuk Allah, maka dia akan mendapatkan hasil dari Allah. Kalau dia beramal karena manusia, dia hanya akan mendapatkan simpati dari manusia. Nah, tapi kalau dia beramal karena Allah, dia akan mendapatkan ridho Allah, cintanya Allah, dan dia juga akan mendapatkan cintanya manusia. Dalam hadis ini katakan, kalau Allah itu sudah mencintai hambanya, maka Allah akan menyuruh, hai hambaku, cintai si fulan. Maka seluruh manusia akan mencintai si fulan
dan tidak akan ada yang mampu mencegahnya. Jadi kalau mau pengen disukai manusia, carilah cara agar kita dicintai oleh Allah. Nggak usah cari cara agar dicintai manusia. Capek, ya. Kita beramal hanya untuk mendapatkan keridhaan manusia, maka kita akan kelelahan dalam mencapainya. Kenapa? Kalau manusia dicari kurangnya itu mesti ada. Benar, Pak? Kita bekerja sehebat apapun, secanggih apapun, ya, sesempurna apapun, kita akan tetap ditemukan kekurangan dalam pekerjaan yang kita lakukan. Oleh karena itu, yang harus kita perbaiki adalah bagaimana caranya agar amal perbuatan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jenis niat yang kedua, yaitu apa? Bisa niat itu adalah berdasarkan kebiasaan atau karena ibadah. Jadi niat yang kedua, model niat yang kedua adalah apakah pekerjaannya itu karena kebiasaan atau karena untuk ibadah. Begini contohnya, ada orang melakukan saum, berpuasa karena pengen diet, ya. Yang kedua, ada orang berpuasa karena ibadah. Saya mau badan saya kurus, ya udah saya puasa Senin Kamis saja lah. Dapat ya Pak dietnya? Dapat. Tapi pahalanya kalau dia niatnya hanya untuk diet, hanya untuk adat, kebiasaan, hanya untuk supaya badannya kurus, dia hanya dapat kurusnya, tapi nggak dapat pahalanya. Maka kalau mau dapat dua-duanya, sudah, niat karena badan kurus itu lewati. Sampaikan niatnya untuk Allah dan Rasulnya. Sampaikan niat puasanya itu untuk ibadah. Maka Allah akan berikan juga bonusnya, sehat, badan langsing, dan sebagainya. Tapi kalau cuma niatnya badan langsing, sehat, ya pahalanya nggak dapat, kan sayang. Cuman dikit lagi loh, lurusin, belokin niatnya, lurusin pada Allah, nah, udah dapat pahala. Jadi kalau kita beramal hanya karena tujuan kebiasaan semata-mata, ya, wah, saya kayak gini, kita dagang atau bekerja, buka warung, niatnya cuma pengen kaya, bekerja cuma pengen mencari penghasilan, berangkat pagi pulang petang, dapat penghasilan, dapat nggak penghasilan? Kalau habis kerja atau dagang, mesti dapat, rezeki akan dapat. Tapi apakah nilai rezeki itu hanya sebatas itu? Nggak mau dapat bonus lebih dari nilai amalan kita yang rutin itu. Kalau mau dapat lebih, maka rubah niatnya bekerja untuk mendapatkan ridha Allah. Supaya apa? Kalau dapat rezeki bisa infak, bisa sedekah, bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan sebagainya. Kenapa? Karena memenuhi kebutuhan keluarga juga bagian dari sedekah. Maka bonusnya banyak. Sudah bekerja dapat pahala, dihitung per jam, pahalanya mengalir terus. Dari kita mulai berangkat keluar dari rumah sampai masuk lagi ke rumah, luar biasa. Setiap detik pahala itu bertambah, kuota pahala kita bertambah. Kang Sobirin buka warung krek, bahkan dia sudah mulai buka warung tuh dari sore ya, belanja. Diniatkan belanjanya itu supaya apa? Supaya nanti bisa memberikan kenikmatan sarapan bagi orang yang akan bekerja, yang akan beribadah, yang akan belajar dan sebagainya. Bismillah. Dengan hanya meniatkan dagang, buka warung untuk beribadah pada Allah, melayani manusia, mengenyangkan perut manusia agar mereka beribadahnya lebih baik pada Allah, maka setiap dagangan yang dibeli oleh manusia, oleh orang-orang itu akan bernilai sedekah. Dapat pahala nggak? Dapat untung nggak? Kang Sabirin? Dapat pahala, insya Allah kalau niatnya karena Allah. Maka sangat mudah mengkonversi amalan yang tadinya biasa-biasa saja menjadi berpahala dengan hanya merubah niat. Karena kita tahu dalam hadis ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Setiap ibadah, setiap niat itu, setiap amalan ada niatnya. Setiap niat itu menentukan nilai amalan itu. Kalau kita nilai amalannya ingin menjadi berpahala, maka niatkan untuk Allah dan Rasulnya. Tapi kalau cuma pengen sekedar menjalankan kewajiban, ya sudah, kita hanya mendapatkan apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan. Nah, baik para ikhwan dan akhwat sekalian, maka hijrah kepada Allah dan Rasulnya dalam hal kebaikan, sholat saja, ya. Kalau kita niatkan sholat itu bukan karena Allah, maka sholat itu juga tidak bermakna. Ibadah sekalipun, kalau niatnya nggak ibadah, tapi niatnya nggak ibadah, ada nggak kayak itu? Ibadah, tapi niatnya bukan ibadah. Nah, yang kelihatannya ibadah, niatnya nggak, tapi nggak ibadah. Ada, dia melakukan ibadah karena riya, dan itu adalah perbuatan orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dalam surat An-Nisa. Apabila mereka mau sholatnya itu ogah-ogahan. Tapi kalaupun sholat, kata Allah, mereka sholat dengan ria'an nas, riya, pengen dilihat orang sholatnya. Sholat tapi nggak niatnya sholat, niatnya pengen dilihat orang. Sodakoh tapi niatnya bukan ibadah, tapi karena pengen pamer supaya kelihatan sama orang bahwa dia adalah dermawan. Jihad tapi niatnya bukan untuk jihad, niatnya untuk apa? Untuk supaya dilihat, kelihatan sebagai pemberani. Maka ibadah yang seperti itu tidak bernilai ibadah sedikit pun. Hanya karena apa? Karena niatnya tidak lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal kategori niat, ketika menafsirkan ayat tentang alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Fudail bin Iyad mengatakan bahwasanya syarat amal atau amal yang diterima itu syaratnya adalah ikhlas. Ahsanu amala syaratnya 2, ikhlas. Amal yang terbaik syaratnya 2, ahsanu amala. Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah. Nggak bisa dipisahkan. Ikhlas tapi nggak sesuai tuntunan Quran dan Sunnah, tertolak. Sesuai tuntunan Quran dan Sunnah tapi nggak ikhlas, sama, tertolak juga. Tidak termasuk ahsanu amala. Tapi yang diterima Allah hanya ahsanu amala. Karena hakikatnya kita dihidupkan di dunia ini untuk nanti mati adalah untuk mengumpulkan ahsanu amala. Amal-amal yang terbaik kitalah yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahsanu amala syaratnya 2 tadi. Ikhlas dalam beramal, dan yang kedua amalnya sesuai contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Jadi kalau di luar itu tidak kategori ahsanu amala, itu masuk kategori amal yang biasa-biasa saja. Nah, amal biasa-biasa saja itu kualitasnya susah untuk bisa masukkan kita ke dalam surga. Susah. Dengan amal yang biasa-biasa saja, pesaing-pesaing kita untuk masuk surga itu sangat banyak. Maka orang-orang yang dipilih masuk ke surga itu hanya orang-orang yang mampu mencapai gelar muttaqin. U'iddat lil muttaqin wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Jadi surga itu khusus hanya boleh ditempati oleh orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Mereka yang tadi mengumpulkan ahsanu amal, amal-amal yang terbaik. Dalam ayat berikutnya surat Ali Imran tadi jelaskan siapa orang-orang yang muttaqin tadi. Jadi takwa itu bukan pekerjaan, bukan pekerjaan, itu hasil dari amal-amal yang kita lakukan, membentuk kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau Allah mengatakan ittaqullah, bertakwalah pada Allah, artinya kerjakan amalan-amalan yang akan membuat kamu menjadi orang bertakwa. Nggak bisa takwa itu kita beli, nggak ada. Takwa itu nggak dijual di mana-mana. Takwa itu adalah hasil kerja kita sendiri. Maka
Siapa yang bertakwa disebut alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Oh, orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan senang, lapang, banyak duit, banyak rezeki, wad dharra, ataupun dalam keadaan susah rezeki. Jadi orang bertakwa itu, Pak, infaknya itu nggak kenal kondisi. Nah, kalau lagi kaya, infaknya banyak. Kalau lagi sedikit, infaknya nggak berhenti, tetap walaupun sedikit. Jadi istiqomah, infaknya, sedekahnya itu istiqomah. Tidak kenal dalam keadaan lapang ataupun sempit, itulah muttaqin. Wal kaziminal ghaiza, dan yang menahan amarahnya. Oh, orang yang nggak gampang marah itu adalah salah satu ciri muttaqin, orang yang pantas masuk surga. Orang pemarah nggak pantas masuk surga. Maka di surga nggak ada orang marah-marah. Boleh cek di ayat mana di surga ada orang marah-marah, nggak ada. Jadi orang yang marah-marah isinya di mana, Pak? Di neraka. Di neraka itu isinya orang marah-marah semua. Ini gara-gara kamu nih saya masuk neraka. Oh, enggak. Itu salahmu sendiri. Oh, pada berantem itu orang di neraka isinya gitu. Maka itu pun menjadi miniatur. Kalau kita mengatakan baiti jannati, tirulah rumahku surgaku, maka tiru kebiasaan ahlus surga. Rumah itu menghadirkan akhlak dan karakter ahlus surga. Jadi nggak boleh dalam rumah itu isinya berantem, cakar-cakaran, cekek-cekekan. Oh, kayak yang berita lagi viral itu kan, artis waktu nikahnya luar biasa, oh, pamer kemesraan. Begitu viral, cekek-cekekan masuk, wah masya Allah. Jadi apa? Bagaimana membentuk baiti jannati dengan kondisi yang rumah semacam itu? Maka kalau mau menghadirkan surga di rumah, para penghuni rumah itu harus memiliki karakter kebiasaan ahlus surga. Salah satunya seperti wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, dan mau memaafkan, mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Jadi karakter ahlus surga apa? Tidak pendendam. Jadi kalau mau pendendam itu bukan karakter ahlus surga. Maka ketika para sahabat, meskipun ketika dulu sebelum hijrah, sebelum perang Badar, mereka dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, tapi ketika mereka masuk Islam, musuh-musuh yang dulu menyiksa mereka masuk Islam, itu seolah-olah lupa dengan penyiksaan yang pernah dilakukan. Kenapa? Karena orang-orang beriman, para sahabat-sahabat Rasul adalah orang dengan karakter afina anin nas, suka memaafkan manusia, nggak mendendam, ya. Dan banyak lagi karakter orang-orang bertakwa yang harus kita contoh. Nah, baik, kembali kepada masalah hadis tadi, maka dalam ilmu psikologi itu dijelaskan bahwa kualitas niat itu digantungkan kepada motivasi. Menurut pakar psikolog Abraham, ya, bukan Abraham Lincoln, seorang pakar psikologi mengatakan manusia itu punya 3 tingkatan motivasi. Motivasi yang paling dasar adalah motivasi paling rendah, motivasi hanya untuk mengenyangkan perut. Maka kalau amal kita hanya untuk mengenyangkan perut, memenuhi kebutuhan hidup kita, itu levelnya itu sama dengan hewan, tumbuhan, dan manusia di level dasar. Maka tadi saya katakan, kalau kita bekerja hanya untuk mencari kekayaan, kehidupan, ya, supaya apa namanya, ya pokoknya yang penting saya mah hidup kenyang saja, kecukupan. Nah, maka level kita hanya di level dasar. Level kedua adalah level orang yang bekerja atau mencari kehidupan untuk rasa tenang, rasa aman, nyaman, dan sebagainya. Maka banyak orang mencari rumah di tempat-tempat yang agak elit itu supaya apa? Supaya dia hidupnya tenang, ya, supaya nggak kena banjir. Nah, itu sudah level kedua. Dan level yang tertinggi adalah orang yang melakukan atau beramal karena ingin mencari kepuasan dalam hidup.
Kalau kita tahu Bill Gates, ya, itu bukan lagi orang yang bekerja untuk mencari makan atau ingin mencari ketenangan, tapi dia untuk mencari kepuasan. Sudah kaya, Bill Gates itu kalau hartanya dia sendiri, Pak, sama orang sesupa ini duitnya dikumpulin, nggak ada apa-apanya duit kita, ya, orang sesupa atau secilengsi, ya belum, ya, wah itu kalau dia duitnya, dia beli Pulau Jawa ini bisa, Pak. Itu dia bekerja bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan dasar, tapi sudah level tertinggi, yaitu mencari kepuasan batin. Maka dia buat tuh badan amal untuk memberikan bantuan bagi orang-orang miskin yang terkena penyakit atau anak-anak yang terkena penyakit aneh sehingga butuh bantuan duit biaya pengobatan yang cukup tinggi. Nah, dia buka itu lembaga amal. Apakah untuk cari pahala? Bill Gates? Tidak untuk mencari pahala, tapi hanya untuk mencapai kepuasan. Maka kalau dia hanya mencari kepuasan sudah dapat, sudah selesai. Tapi orang beriman tidak berhenti sampai di situ, Pak. Orang beriman bekerja, beramal dengan kondisi lapang maupun sempit, dia tujuannya untuk mencari ridho Allah. Maka seberapapun yang dia punya, seberapapun hasil yang dia dapatkan, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, niat menempati posisi tertinggi dalam setiap amal, karena dia menentukan apakah amal perbuatan kita berpahala atau tidak. Apakah kita akan mendapatkan manfaat di akhirat dari amal kita atau tidak. Itu tergantung dari niat. Maka besok pagi kita sudah mulai nih merubah niat kita. Ya, yang berangkat bekerja, bismillah, saya berangkat kerja untuk mencari nafkah supaya dapat sedekah, supaya pergi haji, umroh, supaya bisa ke Al-Aqsa dan sebagainya. Dengan merubah niat seperti itu, maka sepanjang hari Allah akan menurunkan keberkahan dalam pekerjaan kita. Yang berdagang, ketika buka warung, buka toko, bismillah, saya buka toko, buka warung untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, supaya hartanya berkah, bermanfaat, dan berguna untuk kaum muslimin. Maka sepanjang hari laku atau nggak laku, berkah Allah tetap turun. Jadi hanya karena apa? Merubah niat. Mudah sekali mengkonversi niat dari yang biasa-biasa saja menjadi hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Oleh karena itu, para ikhwan dan akhwat sekalian, dalam urusan niat ini memang kita harus betul-betul memperhatikan. Bahkan dalam kondisi umum kayak apa yang kanjuruhan, ini kan terakhir kabar sampai 180 yang meninggal. Ada yang niatnya betul-betul nonton bola, menyemangati yang main. Ada yang cuman sekedar pengen kelihatan di TV. Ada yang cuman sekedar pengen jalan-jalan. Kemudian mereka mati. Ini sejalan dengan hadis yang berikutnya dari Aisyah. Ketika datang satu peristiwa di mana Ka'bah akan diserang, belum sampai datang, maka Allah habisi mereka semuanya. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah di antara mereka ada yang dipaksa ikut, atau memang pengen ikut, atau ikut-ikutan? Nah, kata Rasulullah, mereka dihabisi semuanya dan nanti dibangkitkan menurut niatnya masing-masing. Jadi nggak usah nanya gimana kondisi status mereka yang mati di stadion bola. Allah akan bangkitkan mereka sesuai dengan niatnya masing-masing. Jadi masalah statusnya matinya gimana nggak usah kita tanya. Ya, itu urusan Allah. Jangan kita memvonis manusia, kita nggak tahu. Mungkin dia memang sedang bekerja di sana, ya, cuman kena pas takdirnya dia harus meninggal dalam kondisi seperti itu. Oleh karena itu, dalam kondisi kematian yang massal semacam itu, jawabannya adalah hadis yang dikatakan Rasul pada Aisyah,
mereka dimatikan dalam kondisi itu, tetapi nanti bangkitnya menurut niatnya masing-masing ketika dia mati atau ketika dia melakukan pekerjaan itu. Kalau yang datang memang untuk hura-hura atau membuat kerusuhan, maka nanti akan hisabnya ada sama seperti kita berangkat taklim. Itu pun mungkin saja, mudah-mudahan sih lurus semua niatnya, ya. Jadi kalau ternyata qadarullah terjadi bencana, meninggal semua, ini bangkitnya nanti akan dinilai berdasarkan niat kita masing-masing. Oleh karena itu pentingnya meluruskan niat, merubah niat. Maka niat dalam setiap pekerjaan itu bisa saja berbeda-beda. Maka ketika ada sholat, kadang-kadang kan ya sholat jamak, nah kita ketinggalan sholat zuhur, ikut sholat yang jamak, itu nggak masalah, berbeda niat seperti itu, karena Allah akan menilai ibadah itu berdasarkan niatnya ketika melaksanakan amalan tersebut. Nah, oleh karena itu dalam amalan-amalan tersebut mutlak hukumnya bagi kita untuk meluruskan niat yang kita miliki. Kemudian dalam setiap amalan itu ada juga yang harus kita perhatikan. Pertama, bahwa ketika sebuah niat baik atau buruk itu ada pahalanya, Pak. Kita baru niat saja di dalam Riyadhus Shalihin ini lanjutannya ada, ya. Jadi ada orang yang mencatat, Allah Subhanahu wa taala mencatat perbuatan baik atau buruknya. Kemudian Allah menerangkan kepada malaikat mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk. Nah, oleh karena itu kata Rasul, siapa saja yang bermaksud melakukan perbuatan baik lalu tidak mengerjakannya, kita mau niat nih, nanti malam mau bangun sholat malam, sudah niat, dilalah tuh bahasa Pak Pardi apa Pak? Dilalah, kesiangan, bangunnya pas azan sholat subuh. Nah, kata Rasulullah, niat yang seperti itu sudah mendapatkan pahala. Sama seperti gini, kita melihat orang infak gede banget, infaknya gede banget tuh. Kalau saya punya duit kayak dia, saya akan berinfak semacam itu. Kita niat seperti itu saja, kata Rasulullah, itu sudah termasuk dicatat niatnya dengan pahala. Jadi dapat pahala dari niat saja, apalagi kalau kita melaksanakan. Nah, maka apabila orang sudah terbiasa mendawamkan sebuah perbuatan baik, ya, dia hanya tidak melakukan perbuatan baik itu ketika dia mendapatkan halangan. Orang terbiasa sholat malam, kemudian satu hari dia sakit, maka kata Rasulullah, dia akan dicatatkan pahala seperti biasanya, walaupun dia tidak bisa melakukannya. Nah, maka gitu. Kalau mau taklim juga begitu, Pak. Kalau kita terbiasa taklim, kemudian pada satu saat kita nggak bisa hadir, maka niat taklimnya sudah dapat dan kebiasaan hadirnya pun tetap tercatat sebagai pahala, walaupun dia nggak bisa hadir taklim. Asalkan ini syaratnya tadi apa? Biasa hadir. Kalau nggak biasa hadir, kok berharap pengen dapat pahala hadir taklim, ya nggak bisa. Biasakan dulu berbuat baiknya, maka nanti Allah akan catatkan kebiasaannya itu sebagai niat yang terus menerus. Oleh karena itu, membiasakan perbuatan baik ini adalah sama dengan menyengajakan niat kita terhadap perbuatan baik itu agar dilakukan terus menerus. Bahkan boleh diteruskan oleh anak-anaknya. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ibu saya meninggal atau orang tua saya meninggal, dan beliau terbiasa melakukan perbuatan baik ini itu, bersedekah. Apakah kalau saya meneruskan perbuatan sedekahnya itu, orang tua saya tetap mendapatkan kebaikannya, pahalanya? Kata Rasulullah, Pak, iya. Padahal kita sering dengar in qata amaluhu illa bisalasin.
Nah, terputus amalnya, sedekahnya terputus. Ternyata kalau dia terbiasa sedekah, diteruskan oleh anaknya, ibunya tetap dapat nilai sedekah. Syaratnya tadi apa? Terbiasa bersedekah. Maka yang dimaksud waladun sholih adalah anak-anak soleh yang meneruskan kebiasaan kebaikan orang tuanya. Jadi kalau anak soleh, mesti dia akan berusaha meneruskan kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tuanya. Nah, ini pentingnya tarbiyah, Pak. Tarbiyah kita tuh harus bisa mencetak anak-anak yang soleh, yang nanti ketika kita nggak ada, mereka lah yang akan menjadi regenerasi kita. Jadi tarbiyah adalah regenerasi. Siapa kita di masa depan itu akan tampak dalam kehidupan anak-anak kita. Kalau kita hari ini terkenal dengan beramal solehnya atau terkenal dengan kebaikannya, maka wariskan kebaikan itu kepada anak-anak kita untuk mereka menjadi anak-anak yang soleh. Arahkan mereka kepada kesolehan supaya apa? Nanti orang melihat, oh itu anaknya si Fulan ya yang dulu suka amal soleh, anaknya sama solehnya, Masya Allah. Itu berarti apa? Regenerasinya berhasil. Tapi kalau sebaliknya, kamu anaknya siapa? Kok nggak ngikutin bapakmu sih? Nah, terputus generasi kita. Maka penting bagi kita menyiapkan generasi-generasi di masa depan supaya apa? Kebaikan-kebaikan yang kita tanam hari ini akan terus tumbuh dan tumbuh. Dan setiap hari memberikan pahala kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Ingin nggak Pak kira-kira nih? Ingin. Maka ayo, tarbiyah itu bukan hanya tanggung jawab para asatid. Ya, tarbiyah itu adalah tanggung jawab orang tua juga. Jangan pernah sungkan menegur anak-anak, ya, anak-anak kita kalau mereka malas sholat, tegur untuk mereka tetap mendirikan sholat. Wong para nabi saja, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim menasihati anak apa? Supaya mereka menegakkan sholat. Nabi saja menasihati anaknya supaya tetap mereka menegakkan sholat. Masa kita yang bukan nabi, bukan apa-apa, kok males nasihatin anak? Nah, walaupun dia kelihatan nggak dengar, yakinlah Pak, petunjuk itu dari Allah. Maka kita sebagai orang tua hanya wajib berusaha. Masalah nanti berhasil atau tidak anak itu akan nurut atau enggak, itu urusannya Allah. Allah yang megang hati mereka. Yang terpenting kita yang terus-menerus berusaha sampai nanti Allah memanggil kita, biarkan Allah yang menuntun mereka. Tapi yang terpenting sekarang bahwasanya sebagai orang tua, niat kita, niat ingsun, itu adalah mendidik anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh. Mendidik anak pun begitu. Jangan menganggap mendidik anak itu sebagai investasi. Bukan. Mendidik anak adalah kewajiban sebagai orang tua. Jangan pernah membalikkan, ya, ketika nanti anak kita dewasa, wah nak, kamu dulu bapak rawat, ibu rawat sampai nanti gede, sampai berhasil, kok udah gede nggak ada sumbangsihnya buat bapak ibu, nggak ada nyumbang-nyumbang dikit buat bapak ibu. Nah, nggak ikhlas niatnya, ya, bukan karena Allah dong. Kalau kita kecewa sama anak-anak kita karena mereka tidak memberikan pendapatan buat kita, itu memang jangan pernah menganggap pendidikan kita mendidik, memberi makan anak-anak itu sebagai investasi. Bukan, itu kewajiban kita, kewajiban orang tua. Ya, jangan kecewa kalau anak-anak itu nantinya tidak bisa atau belum bisa memberikan hasil yang kita harapkan. Jangan apa istilahnya, belum dapat untung. Nah, anak itu bukan untuk cari untung, ya. Mendidik anak itu bukan untuk cari untung di hari tua, bukan. Kalau kita sudah berhasil dia jadi anak yang soleh, walaupun mungkin doa menjadi anak yang kere, ya, jangan diharap mungkin jadi kaya, enggak. Kalau mereka sudah soleh, itu sudah berhasil Pak kita pendidikannya. Karena mereka nanti akan mendoakan kita. Dalam keadaan kita tahu atau tidak, mereka akan mendoakan kita. Itulah yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam setiap amal termasuk juga mendidik anak, itu adalah bagian dari cara kita untuk meluruskan niat kepada Allah. Bahwa kita mendidik anak, membesarkan anak
menafkahi anak dan istri adalah sebuah kewajiban karena Allah. Nah, kalau sudah karena Allah, kita nggak akan gampang kecewa. Kalau sudah karena Allah, kita akan senantiasa lapang dada menerima apapun yang terjadi. Kalau sudah karena Allah, maka cacian, hinaan itu tidak akan mudah menggoncangkan hati kita. Kenapa? Karena yang kita kejar adalah ridho Allah. Jangan pernah mengejar ridho manusia, Bapak Ibu sekalian, para ikhwan dan akhwat sekalian. Jangan. Tadi saya bilang, kita akan capek, kita akan lelah, tenaga kita akan habis hanya untuk mendapatkan rasa senang dari manusia. Biarlah para pelawak saja yang akan menghibur, memberikan kesenangan buat manusia. Kita sebagai hamba Allah adalah untuk beribadah pada Allah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali kajian kita pada malam hari ini mengenai niat. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk meluruskan niat-niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap amal perbuatan kita sampai nanti kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.